pelaku vandalisme yang bertuliskan Adili Jokowi di Surabaya ditangkap. Pelaku dibayar 250.000 untuk membuat vandalisme tersebut. Dan itulah dikabarkan dari Silent Majority, di mana pelaku vandalisme Adili Jokowi telah ditangkap dengan bayaran katanya Rp250.000 untuk membuat tulisan itu. Ya, setelah ditelusuri dan pelaku tertangkap, ternyata dibayar Rp250.000 untuk membuat vandalisme tersebut. Wahai netizen, kalian pasti paham siapa yang membayar dan dalang dari vandalisme itu. Ya, hashtag Adili Jokowi trending sekarang ini di Twitter ya. Ya, mayoritas di Twitter adalah merupakan para pembenci Pak Joko Widodo, dan inilah beritanya. Tahu nggak sih hashtag Adili Jokowi jadi trending topik nomor 1 di X Indonesia? Iya bener, warganet lagi ramai ngomongin soal pertanggungjawaban era kepemimpinan Jokowi. Yang bikin heboh, mereka ngungkit banyak kasus yang belum selesai selama 10 tahun terakhir, mulai dari kasus Novel Baswedan sampai kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Yang bikin kaget, hashtag ini udah ditulis lebih dari 100.000 kali dalam 24 jam. Bahkan aktivis lingkungan ikut nimbrung soal kerusakan hutan dan tambang. Warganet juga bahas soal utang negara yang membengkak selama era Jokowi. Tapi ada juga yang bilang pembangunan infrastruktur jadi lebih maju. Yang menarik, hashtag ini muncul pas awal-awal pemerintahan baru. Tahu nggak sih hashtag banyak coretan Adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi berarti enggak menanggapi itu seperti apa, itu enggak seperti apa Pak menanggapi itu? sudah terbiasa atau gimana Pak? Biasa ya, aja itu tuh. kan cara mengungkapkan ekspresi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Coretan Adili Jokowi muncul di berbagai titik Yogyakarta, menghebohkan warga. Satpol PP mencatat ada 15 lokasi jadi sasaran, dari stadion hingga halte bus. Banyak yang menganggap ini protes terhadap mantan Presiden Jokowi, tapi pelakunya masih dicari. Polisi memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi untuk mengungkap pelakunya. Menurutmu ini aksi vandalisme biasa atau memang bentuk kekecewaan rakyat kepada Jokowi? Satpol PP Kota Solo langsung bergerak mencari lokasi-lokasi yang dijadikan tempat vandalisme bertuliskan Adili Jokowi, Selasa, 4 Februari 2025, sore. Kepala Satpol PP Kota Solo, Didik Anggono saat ditemui tribunsolo.com menerangkan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan setidaknya ada 6 titik vandalisme yang diduga ditujukan untuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut. 6 titik tersebut diungkap Didik tersebar di sejumlah wilayah seperti di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Profesor Dr. Soeharto Lawean, Jalan Samratulangi Manahan, Jalan Mohusni Tamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar. Atas laporan tersebut, Didik mengatakan pihaknya langsung bertindak dengan melakukan penghapusan vandalisme menggunakan cat pada Selasa malam. Yang terpantau ada kurang lebih 6 titik. Saat ini sudah kita hapus, ungkap Didik saat ditemui di sekitar Jalan Profesor Dr. Soeharto. Ia menambahkan bahwa penghapusan vandalisme bertuliskan Adili Jokowi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Coret-coret di Kota Solo diatur dalam Perda Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 62, bahwa kegiatan coret-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan pelanggaran. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk Adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Asgaf. Silakan Bang Faisal. Itu cara mengungkapkan ekspresi.
Astaga, begitu sabarnya Pak Jokowi ya kan, menghadapi orang-orang seperti itu, menghadapi para pembencinya Pak Jokowi. Ketika wartawan bertanya tentang kata mau mengadili Pak Jokowi hanya berbilang, hanya mengatakan, itu hanya mengungkapkan ekspresi. Wow, Pak Jokowi, hati Bapak terbuat dari apa sih? Ketika Bapak difitnah, dicaci maki, dihujat, direndahkan, Bapak masih membalas hal yang jahat dengan hal yang baik. Sangat luar biasa karakter Bapak. Inilah pendukung Pak Jokowi. Makanya banyak yang mencintai Pak Jokowi ya kan. Kesabaran, kerendahan hati, dan juga kegigihan beliau untuk membela yang baik. Saya bangga banget sama Pak Jokowi. Terima kasih. Gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua belakangan ini rajin misalnya membaca berita-berita politik, ada salah satu isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam tiga hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah, tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang, karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-ideolika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan
bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi, dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu, khususnya pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden